Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dantar Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai bagaimana mendeteksi dan juga meremove outlier menggunakan Foxtrot dan juga IQR atau interquartile range. Bagaimana cara langkah-langkahnya? Simak video ini selengkapnya. Namun yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Oke, kita perkenalan dulu tentang percentile dan IQR ya. Apa itu percentile dan juga IQR untuk memudahkan kita memahami konsepnya dan juga nanti memudahkan kita untuk codingnya. Ya. Sama seperti di video sebelumnya teman-teman, ini saya punya contoh datasheet ya, menggunakan ada 20 data, kemudian ada atributnya nama dan juga umur ya. Kemudian kita sebarkan atau dibuat apa teman-teman, percentile itu interquartile percentile dan interquartile range itu seperti ini. Jadi data yang tadi kita punya ya, data yang kita punya ini tadi nama dan umur sebanyak berapa tadi? 20 data itu ya, 20 data. Nah, itu kita sebarkan 100% dari minimal 12 datanya 12 ini ya. Maksimal datanya adalah 95. Berarti 0 sampai 100%. Nah, kemudian interquartile itu range interquartile range adalah sebelum menemukan interquartile range, ini data ini dibagi menjadi 4 ya. Jadi 25%, kemudian ini 25%, 25%, 25%. Jadi ada 25% percentile, kemudian 50 percentile, kemudian 70 percentile, dan ini adalah yang 100 gitu ya. Nah, kemudian data-data yang Q1 ya, kuartal 1 itu adalah data-data yang dari nilainya 12 sampai 27,75 ya. Nah, nilai Q1 di sini adalah 27,75. Kemudian data-datanya ternyata di situ adalah ada A, B, C dan E ya. Di situ nilainya atribut umurnya tidak kurang dari 27,75 dan lebih dari 12,5 dan begitu seterusnya. Di sini juga seperti itu, antara Q1 Q2 adalah datanya seperti ini ya, antara 27,75 sampai 32,5 dan seterusnya ya. Ini dibagi sama rata gitu ya, dibagi sama rata. Nah, kemudian teman-teman IQR itu adalah Q1 ya, Q1 Q3 dikurangi Q1, berarti nilai ini dikurangi Q1, berarti 37,25 dikurangi 37,75 mendapatkan angka 9,5. Nah, kemudian ada batas bawah di sini. Batas bawahnya apa? Sama seperti yang dengan apa tadi persentilenya kemarin ya, yang video sebelumnya. Batas bawahnya adalah Q1 dikurangi 1,5 dari IQR ya. Sekali lagi, batas bawah yang ada di sini nanti itu adalah Q1 dikurangi 1,5 IQR. Nilainya nanti adalah ketemu 13,25. Sedangkan batas atas dari Q3 ini ditambahkan 1,5 dari IQR, ketemu 51,5 gitu ya teman-teman. Nah, jadi IQR itu adalah ini teman-teman ya, jarak dari Q1 sampai ke Q3 itu adalah interquartile range ya. Kemudian ketemu di sini batas bawahnya ternyata 13,25, kemudian batas atasnya 51,5. Nah, setelah itu
Setelah ketemu batas bawah dan batas atas seperti ini ya, kemudian dari data-data yang kita punya, berarti yang kurang dari batas bawah itu termasuk outlier, yang melebihi batas atas juga termasuk outlier. Berarti data-data yang di bawah batas bawah nanti kita exclude, termasuk juga data-data yang di atas batas atas kita exclude. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke codingnya di Python ya. Baik teman-teman, kita langkah pertama sama seperti di video sebelumnya yang menggunakan kita bahas outlier menggunakan percentile. Kita sekarang menggunakan outlier AQR, dan datanya juga sama seperti yang data sebelumnya, yaitu data pegawai 2. Teman-teman bisa download di link deskripsi ya. Seperti biasa, langkah awal kita teman-teman, import library ya, library seperti ini, library ya. Yang kita import library-nya apa? Seperti biasa, pandas spd ini ya. Kemudian kita import lagi matplotlib-nya, .pyplot ini nanti yang untuk kita membuat box plotnya teman-teman ya. plt oke, sip. Kemudian kita jalankan. Setelah itu kita teman-teman, read ya, read dataset, read data kita dengan menggunakan kita buat atau simpan di variabel dataset pd, kemudian read csv, nama filenya adalah data pegawai 2.csv ini ya. Kemudian kita jalankan. Oke, sudah berhasil, variabel sudah terbentuk. Kemudian bisa kita tampilkan, boleh, kemudian atau kita cek deskripsi dari teman-teman data kita ya. Bisa kita tampilkan aja dulu ya, data set kita tampilkan. Nah, seperti ini bisa tarik seperti ini. Oke, kemudian setelah tampil data, ini dataset kita ya, yang masih ada outlier. Nah, kemudian kita deskripsi, nah, kita cek data deskripsi ya. Jadi print teman-teman, dataset ya, kemudian kita pakai describe. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, ini adalah deskripsi. Nah, di sini udah ketemu ditampilkan data-data yang numerik ya, atribut-atribut numerik ya. Bahwasanya ada 23 baris, kemudian atau 23 data, kemudian means atau rata-rata setiap atribut seperti ini. Standar deviasi juga sudah ada, minimal adalah ini, maksimal ini, dan 25% adalah ini, dan seterusnya ya. Nah, baik, sekarang kita teman-teman melakukan find outlier ya, menemukan atau kita melihat apakah data kita ada outlier apa tidak menggunakan teman-teman, box plot ya. Kita panggil plt, kemudian figur fixed size-nya. Untuk fixed size teman-teman, ini teman-teman bisa menyesuaikan ya, bisa 10 atau 20 gitu ya, bisa disesuaikan nanti ketika kurang tepat ketika divisualisasi gitu ya. Kemudian data setnya kita masukkan ke box plot ya.
kita buat box plot, kemudian seperti ini ya, kemudian kita kita tampilkan box plot kita ya. Show, mana show nih, show ya, seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah ini ya teman-teman. Oke, di gaji ternyata tidak ada outlier karena di sini tidak ada titik-titik, berarti di gaji sudah oke tanpa outlier. Kemudian ini kolom apa tadi, kolom apa tadi, umur ya, umur kita hanya tampilkan kolom umur dan apa tadi, masa kerja. Kita tampilkan umur dan masa kerja. Masa kerja sudah tidak ada ya, berarti kita hanya di sini terdeteksi ada outlier teman-teman di batas bawah dan batas atas. Jadi kalau box plot itu seperti ini, kita hanya tampilkan yang umur saja, atribut umurnya. Box plot ini adalah garis batas atas teman-teman, kemudian adalah garis batas bawah, dan ini adalah 25 persentil, ini adalah mediannya, ini adalah 75 persentilnya. Nah berarti di sini ada outlier yang sudah terdeteksi di situ ya, khusus di apa tadi, atribut umur. Nah langkah selanjutnya kita membuat kuartil karena kita menggunakan IQR ya, berarti kita harus mencari IQR-nya dulu dengan cara kita cari Q1 dan Q2. Q3 dulu ya. Kita cari kuartil. Ya, dengan cara misalkan kita buat variabel Q1, yaitu caranya adalah dataset dari atribut umur ya. Dari atribut umur kita cari kuantilnya di sini, kuartilnya. Kalau di Python adalah kuantil ya, di sini kuantil. Kemudian kita set berapa? Q1 itu adalah 25% teman-teman ya, 25% atau 25 persentil. Berarti di sini 0, berapa teman-teman? 25. Oh ya, 0,25. Nah, kemudian kita cari key berapa tadi? Q3 ya, Q3. Kita buat variabel Q3, kemudian kita buat dataset sama seperti tadi ya, kemudian ini umur. Nah ini kita kopikan aja ya biar cepat. Oke, kita copy di sini, sip. Ini tinggal kita kita rubah ke 75%. Nah Q3 kan 75% ya, 75 persentil. Kemudian setelah itu kita tampilkan Q1 ya teman-teman, Q1 dan Q3 seperti ini. Kemudian kita jalankan. Oke, dia sedang berproses. Ada yang salah di sini, apa nih? Dataset umur mana nih, kuantil. Ini koma, ini titik ini ya. Sip, kita jalankan. Nah, di sini ketemu teman-teman bahwasanya Q1 adalah 29,5 dengan Q3 75% adalah 39. Nah, itu sama dengan describe yang tadi ya, describe adalah di sini ya. 25% itu adalah Q1 yaitu 29,5 ya. Kemudian Q3 itu adalah 39. Nah, di sini sama. Oke. Setelah itu kita cari IQR teman-teman ya. Kita cari IQR. IQR gimana tadi? IQR adalah kita buat variabel dulu ya. IQR itu adalah Q3 ya. Q3 dikurangi Q berapa teman-teman? Q1 ya. Q3 dikurangi Q1. Kemudian nanti akan kita tampilkan nilai dari IQR kita. Nah, seperti ini. Kita jalankan. Ketemu di sini adalah 9,5. Nah, setelah kita membuat kuartil, kemudian kita mau ketemu IQR-nya, sekarang kita baru membuat batas
bawah dan batas atasnya ya, lower limit atau upper limit. Nah, kita sekarang buat batas batas atas dan batas bawah gitu ya. Misalkan untuk kita buat dulu, batas bawah dulu ya, variabel apa ya, lower gitu ya, lower limit gitu ya, atau low threshold, bisa limit bisa threshold terserah ya, atau BA atau BB juga bisa teman-teman ya. Untuk memudahkan teman-teman silahkan disesuaikan. Berarti lower limit apa tadi teman-teman, Q1 ya, Q1 itu dikurangi 1,5 ya, 1,5 dari IQR ya, IQR 1,5 IQR. Nah, sedangkan upper limit, kita buat variabel untuk upper limit ini ya, itu adalah Q berapa, Q3 ya, ditambah 1,5 dikalikan IQR ya, mana tadi IQR, sip. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita coba tampilkan lower limit ya, dan juga upper limit. Kita jalankan teman-teman, di sini kita jalankan. Nah, ketemu di sini low limitnya adalah 15,25, kemudian up limitnya ya 53,25. Nah, sekarang kita akan coba menampilkan data outliernya ya, data outliernya. Kemudian berarti kita tampilkan di sini gimana ya, data outlier berarti yang kurang dari low limit dan juga yang lebih dari up limit ya. Di dataset, dari dataset kita cari dataset yang apa namanya, dari atribut apa tadi, umur ya, umur, kemudian yang kurang dari apa teman-teman, kurang dari low limit ya, atau ya, atau yang ini saya bracket dulu, saya kasih tanda kurung teman-teman. Oke, atau dataset atribut umur ya, atribut umur ini yang apa, yang sekarang apa ya, yang lebih dari up limit. Nah, seperti ini teman-teman, ini saya kasih kurung dulu. Nah, ini akan menampilkan data. Bentar, saya kasih notif di sini ya, menampilkan data outlier ini ya. Oke, kemudian kita jalankan, coba kita jalankan. Jadi yang outlier adalah kurang dari low limit dan melebihi up limit. Nah, ternyata di sini ada juga ya, low limitnya ternyata ada satu ya, di indeks ke 15 yaitu umurnya 12, berarti kurang dari low limit. Low limit adalah 15, berapa tadi, 15,25. kemudian di sini up limit di atas 53,25, hanya satu di sini ya, up limit outliernya ada dua, maksudnya ada dua, yang satu di atas up limit, yang satu di bawah upper limit ya, low limit ya, yang satu di bawah low limit, yang satu di atas up limit. Nah, kemudian sekarang kita hanya menampilkan apa teman, menampilkan data tanpa outlier ya, berarti kebalikannya nih ya, kita copy aja, kita copy di sini. Yang tanpa outlier berarti kan data yang melebihi apa teman-teman, melebihi low limit dan ini, dan ya, ini dan kurang dari up limit.
Nah, seperti ini. Kita tampilkan, save, kita bandingkan di sini dengan data yang tadi ya. Tadi adalah berarti indeks 15 dan 17 ya, indeks 15 dan 17. 15 di sini sudah tidak ada, 14 sama 16. Nah, kalau di sini masih ada ya 14, 15, 16. Malang ini adalah yang indeks 15 ini umurnya 12. Kemudian indeks ke 17. Nah, di indeks 17 juga tidak ada. Kemudian indeks 17 yang sebelumnya masih ada. Yang termasuk outlier adalah tadi berapa? 95 gitu ya. Nah, kemudian kita simpan ini teman-teman. Data ini kita simpan, kita copy aja ya. Kita simpan di variabel apa misalkan. Menyimpan apa teman-teman? Simpan data no outlier gitu ya, no outlier ke variabel baru misalkan. Kita menggunakan, kita buat variabelnya yaitu data set yang no outlier misalkan ya. Kita copy yang tadi ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita jalankan. Sudah ada variabel baru di sini. Mana tadi variabelnya? Ini dataset no outlier ya. No outlier. Kemudian kita boleh kita cek juga dataset no outlier kita dengan kita panggil. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, sama seperti yang ini tadi ya, yang menampilkan data tanpa outlier. Nah, kemudian teman-teman kita juga bisa cek boxplot ya. Kita cek boxplot, mana tadi boxplot, supaya cepat kita copy aja di sini. Oke, kita cek di sini, kita cek dengan boxplot, yaitu tapi ini variabel bukan dataset lagi, variabelnya adalah dataset no outlier. Kemudian kita panggil. Nah, di sini sudah tidak ada outliernya teman-teman. Kemudian kita juga bisa mengecek teman-teman, perbedaan jumlah data atau yang data yang sudah terexclude ya. Cek jumlah outlier atau data yang sudah remove atau remove gitu ya. Itu data set dari data awal tadi, data set ini kita pakai save ya. Kemudian kita kurangi teman-teman, kita kurangi dari dataset no outlier .save ini ya. Nah, seperti ini. Ada berapa data yang terhapus itu ya. Ternyata di sini ada 2 data. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baik, semoga teman-teman mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini mengenai mendeteksi outlier dan juga meremove dengan EKR ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.